Lo tau gak sih ada orang yang saking hebatnya nipu, dia bisa sampai nipu korut, Cek. Wah, coba ceritain. Penipu yang super sukses kan kadang malah dianggap legenda karena ceritanya terlalu keren buat jadi kenyataan. Contohnya kayak Jordan Belfort, ya kan, yang Wolf of Wall Street. Nah, orang yang gue mau ceritain ini bernama Russell King. Sebenarnya dari muda ini bisa dibilang dia cukup sukses. Umur 30 udah jadi petinggi perusahaan publishing, namanya Celebrity Group Holding. Dari luar tuh kelihatan sukses banget deh pokoknya. Punya mobil mewah, ya kan, tinggal apartemen mahal, hidupnya crazy rich lah. Tapi ternyata perusahaannya bangkrut karena duitnya banyak dipakai sama dia ternyata. Nah, disinilah mulai kelihatan sisi aslinya. King ini kan ada punya mobil Aston Martin Zagato ya, seharga lebih dari 1 juta pound. Daripada dia jual rugi, ya kan, dia taruh mobil itu di garasi teman ya. Terus dia laporan ke asuransi kalau mobilnya itu dicolong. Terus tapi dia ketahuan, akhirnya di penjara. Tapi justru di situ dia banyak belajar jadinya. Kalau nipu itu harus lebih canggih, ya kan. Benar. Terus di sana kan banyak lah, jadi kampus kesannya kan buat belajar jadi kriminal gitu kan. Setelah keluar, dia bikin perusahaan keuangan di Jersey bernama Belgravia Financial Service. Hidupnya balik lagi sih, pakai jet pribadi, hotel-hotel mewah, ya kan. Tapi lagi-lagi pakai duit perusahaan. Terus habis itu partner bisnisnya ini tiba-tiba meninggoy mendadak sih. Nah, si King dia malah nyolong duit 670.000 pounds. Terus dia kabur ke Bahrain. Dan disitulah dia nemu ide-ide yang bikin karir tipu-tipunya naik ke global. Tahun 2009 dia balik ke Inggris dengan rencana baru. Jadi dia nargetin sebuah bank bernama First London Investment Bank. Dia ngaku-ngaku wakil keluarga kerajaan Bahrain dengan modal investasi 5 miliar dolar. Lo bayangin ini bank kecil lah, tiba-tiba ditawarin investasi segede gitu kan. Setelah dia berhasil dapat 49% set sahamnya itu, dia lanjut ke fase berikutnya. Apa itu? Beli klub bola. Wah, di Inggris ini berarti ya? Inggris. Apa klub bolanya? Notts County. Jadi ini klub bola profesional tertua di dunia sih. Dia bikin show mewah gitu di Ritz-Carlton Bahrain. Ada presentasi bisnis, ada temen yang nyamar jadi pangeran Bahrain. Semua sebawah deh pokoknya. Nah, delegasi dari Notts County ini kejebak. Mikirnya kayak investor gede yang kayak mau beli Chelsea lah gitu kesannya. Akhirnya Notts County ini jual ke King cuma 1 pound ya. Jadi pemilik lama lepas beban utangnya. Yang lebih gila lagi, dia berhasil bikin Sven-Goran Eriksson, mantan pelatih timnas Inggris, gabung jadi direktur sepak bola di situ. Wah, dulu terkenal loh tuh Sven-Goran Eriksson itu. Dan belum selesai sampai di situ sih. Tahun 2009 dia terbang ke Pyongyang bareng Sven Eriksson tadi sama pangeran gadungannya tadi. Tujuannya dapetin hak tambang di korut. Kan di sana itu emang sebenarnya kaya kan sumber daya mineral. Tapi karena sanksi internasional, mereka kesulitan jual. Makanya gampang tergoda lah sama janji-janji investor asing ini. Tapi akhirnya ketahuan gara-gara dia janji kirim kapal bahan bakar itu tapi nggak dikirim. Jadi curiga, terus ya udah Kingnya kabur. Setelah scam itu semuanya runtuh sih. Notts County bangkrut, yang Bank First tadi bubar juga. Terus King kabur ke Timur Tengah buat nipu lagi sih industri publishing gitu. Akhirnya tahun 2018 dia ketangkap. Dihukumnya itu cuma 6 tahun penjara sih. Tapi yang beneran masuk itu cuma 3 tahun. Karena setelah 3 tahun itu pandemi. Oh, ya kan? iya, Jadi benar, berasa nggak dikurung lah gitu. Jadi walaupun cerita ini gokil, tapi nggak ada yang bikinin di film sih. Karena apa tanya? Kenapa? Karena kalau di Inggris ngancurin klub bola lebih parah dibanding lu ngancurin bank itu. Sehingga kalau dibikin filmnya nanti malah tambah marah gitu. Parah.